Bang, dinyalain bang. Yang model apa nih bang? PSR 200. Hah? PSR 200. PSR 200. Oke, kita nyalain. Suara kasar. Suaranya kasar, ini kayak nggak naik oli ya. Suaranya kasar banget. Ini dari mana bang? Terbaru. Pasar Baru dari ke sini ya. Iya. Ini habis dari bengkel, udah 2 bengkel bang ya. Udah 2 bengkel, mesinnya jadi bunyi gini ya. Udah habis 5 juta. Suaranya kasar banget, ada kayak oli nggak naik, kayak suara gemericit ya, cit gitu ya, kasar banget. Ini kalau dibiarin bisa gancet ya atau macet ya si CR-nya. Ini lagi untuk pengecekan, knalpot gini ya, ini copot ya bang ya. Ini bekas jatuh juga ya, kata yang punyanya bekas jatuh juga. Ini PSR 200 ya, PSR 200. Mesinnya kasar ya. Ini habis dibongkar di bengkel sana. Malah makin parah ya mesinnya ya. Makin bunyi, makin kasar suaranya. Kita bongkar mesinnya ya. Ininya si oil coolernya kenapa dia nggak pakai selang ya, jadi ditutup pakai baut ininya. Ini seharusnya ada oil coolernya ya, yang model PSR ini, kecuali yang Pintek. Kalau yang Pintek nggak ada oil coolernya, kalau yang PSR ini ada oil coolernya, makanya ini ditutup oil selangnya. Jadi tutup pakai baut ya, sama ini juga ditutup. Seharusnya selang ke selang lagi ya, biar ada sirkulasi atau aliran gitu, aliran oli. Makanya kita cek ini bunyinya apa kena olinya nggak naik atau gimana. Kita ntar dicek. Oke, kita bongkar dulu ininya, koplingnya ya. Koplingnya buka, ntar baru magnetnya, baru headnya kita bertahap. Oke, kita buka ini polanya dulu. Kita lihat dulu ini kenapa si selang ini ditutup ya, dua-duanya. Ini selang ini ditutup, selang X-nya juga ditutup sini. Kita buka dulu koplingnya. Kenapa bisa ditutup?
Ini si oil coolernya ini fungsi ya, tuh dia ada lubangnya. Ini wajib dipakai, dia ternyata nggak dipasang, cuma tutup doang ya. Ini masih fungsi ya. Si ini engine balance-nya udah dilepas ya. Ini padahal mah ini buat biar nggak getar ya. Engine balance namanya, untuk penyeimbang putaran engine ya. Engine balance itu apa sih? Biar nggak begitu getar lah ya, nggak begitu getar ya untuk getaran komponen-komponen yang lain, penyeimbang gitu ya. Engine balance namanya, engine balance itu ya gitu dah. Tapi ini kenapa dicopot? Terus untuk pompa olinya sini juga di ini ya, ditutup ya. Seharusnya jangan ditutup ini ya. Ini ada oh iya ditutup ya. Seharusnya ini keluar, oli keluar dari sini. Kecuali ininya udah dibor ya. Ini belum dibor. Berarti masih mengadilkan dari sini nih. Ini dari sini baru masuk ke sini, baru ke atas. Berarti ini ditutup ya. Jadi ini kemungkinan ini si oli tidak naik ke atas. Jadi ketutup sama baut yang ini. Nih, baut ini ketutup sama ini. Karena dari ini sini ditutup, dari sini juga ditutup. Seharusnya kasih oli selang ke selang. Itu yang bagus ya, yang standarnya, yang normal ya. Ini mungkin gak paham mekaniknya. Yang ini ditutup, yang ini ditutup, yang ini juga ditutup. Nah ini juga kan buat perputaran ya. Ini pompa olinya. Pompa olinya seharusnya bekerja, ditutup juga ininya. Jadi ini kemungkinan si olinya tidak naik. Kita buka, pasti hangus ya atasnya ya, kita buka ya. Oke. Bongkar magnetnya, kita cek magnetnya. Ini udah nggak normal ya, udah salah kaprah ya. Ini korban malpraktik ya. Korban malpraktik bengkel di ini ya, kawannya. Bukan kawan. sorry bang. Bengkel sana ya, bengkel udah dimatiin. Udah lepas tangkinya. Ini bodinya udah digurinda ya, dipotong. Mungkin kemungkinannya biar gampang atau untuk pembukaan mesinnya kali ya. Ini udah dibuka, udah digerinda ya. Kita buka ini dulu. Semuanya udah rakitan ya. Bukan. Itu yang aneh bilang.
Bapak pakai Mega Pro. Oh, sebelum Mega Pro ya. Pakai ini sebelum pakai Mega Pro U double starter. Mega Pro nya ya. Ini bukan yang ini, bukan Versa. Enggak di solder tuh. Cuma di titik tempel kan. Harusnya bener solder. Seharusnya di solder, Bang. Tuh, cuma tempel doang. Seharusnya di ini kan masa nih, penting ya. Seharusnya di solder gitu biar rapi. Oke. Ini udah tahu lah ya. Kalau pakai VR katanya jelek, katanya bahan lokal gitu ngomong. Siapa? Wah, dia mah biar laku aja tuh barangnya. Ini kita cek juga ya, ini berpengaruh juga getar. Terus dipapas lagi gitu Bang ya. Berapa kali sama dia? Kayaknya 2 kali. Di bengkel sana udah dilas, tambah lagi, dilas, dibubut lagi, digurin lagi, dilas lagi. Kita dicek ya untuk presisinya. Soalnya ini mesin tadi getar ya, getar sama bunyi ya. Bisa jadi ini kulpat kurang pas, kita cek dulu ini berapa kita sesuaikan dengan standarnya punya VR ya. VR punya meter sama. Cuman ini yang konsumennya ini bener nggak untuk pemapasan pick upnya sama penambal pick upnya. Tapi kalau untuk kondisi fisiknya ini bekas lasan, tambalan, terus dia papas lagi ya, ditambal lagi ya. Kita ntar disesuaikan, di setting ya lagi ya. Apa dia buat meja di sininya. Kalau untuk pulser di sini masih standar ya. Yang diganti spool doang ya, pakai Mega Pro nya ya. Mega Pro U double starter. Pakai Mega Pro U. Nah ini kalau pulsernya sih masih standar ya. Kita dicek ya untuk pengapiannya, untuk pemapasan ini kita betul enggaknya atau presisi enggaknya. Kalau dari segi fisiknya ini pernah dipapas, cuma dia terus atau digeser atau dirubah. Oke, kita cek. Wah, ininya overdosis nih. Ini baunya satu aja ya. Ini baunya bukan ori mungkin. Kayaknya dikasih ring lagi ya. Buka lepas ininya. Kalau VR ringnya gede ya. Ini speednya mana? Masa nggak pakai speed? Sini nggak ada. Ini nggak pakai speed ya ini. Ini speednya nggak ada ya, jadi nggak pakai speed, cuma ditempel aja. Jadi kalau ada speed di sini pasti jatuh. Ya, mungkin dia pengen motor ini yang penting nyala. Nah, ini untuk pemapasan ini salah banyak saya nemuin kayak gini. Untuk pemapasan pickup ini sampai berulang-ulang dilas tambal. Korban malpraktik juga ini ya. Ini untuk pemapasan ini salah ya, nggak pas ya. Oke, jadi dia ini pusing mungkin ya. Jadi ininya nggak dipakai speednya yang dipakai ini bahaya banget ya. Speednya nggak dipakai, jadi cuma ditempel gini aja ya, ditempel gini, terus dikasih ring 2. Seharusnya ini ada speednya ya. Kayak gitu dibuka nggak ada speednya, jadi rubah untuk timingnya. Ini bekasnya ada geseran. Ini ada geserannya, jadi si speednya yang dipakai. Oke, yang penting kita komunikasi sama yang punyanya. Jadi ini motor habis dibongkar malah parah Bang ya. Iya. Malah bunyi terus malah juga. Awalnya sebenarnya di sub engine. Setelah di sub engine saya balikin lagi ke standar, namun ekspektasi ketika saya pasang di standar tidak harapan lah. Ya ini kayak orang Jepang ya, mempunyai ganteng ya.
Oke, siap. Si konsumennya udah tahu ya. Yang penting konfirmasi ke konsumennya bahwa ini speed yang ada. Si magnet juga salah papas. Ini kata dia udah 3 kali katanya dia lihat sendiri. Untuk pemapasan juga salah. Dilas tambah lagi sampai 3 kali katanya. Terus kedua ini speednya nggak ada. Tapi ini bisa dibilang beruntung bisa jalan sampai sini bang ya. Oke, kita tinggal buka atasnya. Ini speednya nggak dipasang ya di sononya. Jadi biar dia ngejar ke sini ya, ke pick up. Mungkin ini untuk settingan pick upnya mungkin nggak pas atau gimana. Yang penting nyala kali di sananya. Jadi ini digeser ke sini ke depan. Biar dapat pick up biar dapat. Tapi begitu dibuka ini si speed ini nggak ada ya. Ini beruntung juga yang punya nyampe sini. Waktu nyala juga udah mau mati ya, pop gitu ya. Kayak kehabisan bensin. Udah jelas pengapian juga nggak pas ya, pop gitu. Ini mungkin di sini dia ngejar ke sini, di speednya dibuka. Jadi diputar ke depan, digeser ke depan, akhirnya nyala, dapat pengapiannya, pick upnya dapat. Karena posisi pembukaan ini nggak ada speednya, ini bahaya banget ya. Untuk speed ini wajib dipasang ya. Biar ini nyambung ke sini ya speed ini. Nah ini untuk buka ini nggak ada speed, makanya dia pakai ganti bautnya terus dikasih ring lagi biar lebih kencang lah, lebih kencang lagi. Makanya kalau untuk RPM tinggi ini getar, dan kedua bisa lama-lama bisa lepas atau geser sendiri, bisa nggak nyala motor ya. Ini karena speednya nggak ada. Oke, kita buka atasnya. Buka atasnya. Pegang ini Pak. Matikan. Oke, sudah kelihatan olinya tidak naik. Oli tidak naik, di sini bisa kelihatan dia kering. Nah, ini kering banget tuh. Seharusnya dibasah. Oh. Dan jadi olinya naik, di mampet di situ yang saya buka. Ditutup sama dia. Jadi dia nggak tahu teori cara kerjanya si oil cooler. Seharusnya itu jangan yang ini, maaf, yang ini jangan saya tutup. Nah, untuk penonton YouTuber Bengkel Minerva, yang ini jangan ditutup ya. Yang ini jangan ditutup baut. Yang ini juga jangan ditutup. Jadi caranya selang ke selang. Kecuali ini dibor di sini. Ya, dibor di sini, masuk ke sini. Ini bor, dibor ini bor. Ini dibor, baru ditutup, bisa dibor baru masuk ke sini. Nah ini baru masuk ke sini oli masuk ke sini, baru ke head cylinder, naik ke atas. Teorinya gini ya. Ini banyak kasus kayak gini di lapangan. Jadi ingat ya, untuk motor Minerva ya, untuk penutupan oil cooler ini jangan dibaut, ditutup gini. Kalau ditutup ini dibor, ininya dibor, kasih lubang masuk ke ini saluran oil cooler sini. Udah masuk ke sini baru ke sini. Kalau ini ditutup, oil cooler ditutup, jadi si oli nggak fungsi ya, jadi nggak ngalir. Teorinya gitu ya. Jadi kalau oil coolernya rusak, caranya gampang. Jadi si selang pasang ke pengeluaran ini, selang pasang ke selang lagi, jadi in ke output atau output ke in. Jadi selang pasang ke selang lagi, yang selang oil coolernya dicopot pasang ke sini. Jadi selang ke selang lagi, jadi masuk ke sini. Oke. Nah, itu cara pemasangan. Jadi kalau itu ditutup, jadi si oli nggak naik. Jadi kasusnya kayak gini ya. Ini hitam. Ini udah real ya, olinya tidak naik ya. Ini pasti nokon as, peratuk pasti kena ya. Share juga pasti kena. Kita buka ya. Ini baru pengecekan ini. Kita tinggal buka head cylindernya.